Namaku Inun. Aku dari desa. Setelah lulus SMA, aku tidak punya biaya untuk kuliah. Maklumlah, orang tuaku hanya seorang petani dan mereka berdua sudah lanjut usia. Sebenarnya, Abah mau jual kebun untuk biaya pendaftaran kuliahku. Tapi aku tidak sampai hati kalau Abah harus menjual kebun satu-satunya demi aku. Oh iya, aku punya 2 kakak, 1 perempuan dan 1 lagi laki-laki. Mereka semua sudah berkeluarga dan tinggal jauh dari desa. Melihat keadaan orang tuaku, aku memutuskan untuk kerja saja ke Jakarta. Kerja apapun asalkan halal. Syukur-syukur kalau aku bisa menyisihkan uang untuk biaya kuliah. Sore itu gerimis mengguyur desaku. Bi Risma berkunjung ke rumah. Dia adalah bibiku. Katanya ada lowongan pekerjaan di Jakarta tempatnya bekerja, jadi pelayan di sebuah restoran. Tentu saja aku senang dan langsung menerima tawaran itu. Abah dan Ambu pun juga mengizinkanku pergi ke Jakarta. Apalagi kalau yang mengajaknya adalah bibiku sendiri. Kalau gaji lumayanlah 2.500.000 per bulan, tapi itu juga bisa naik kalau Inun kerjanya bagus. Bi Risma menjelaskan pada kedua orang tuaku. Aku menyuguhkan teh hangat ke hadapannya. Dia duduk di atas kursi plastik, sementara kedua orang tuaku duduk di kursi panjang yang terbuat dari bambu. Walau rumahku sudah dibangun menggunakan tembok, tapi lantainya masih tanah. Kami belum ada dana untuk melanjutkan pembangunan. Jadinya di dalam rumah kami harus menggunakan sendal. Inun nanti tinggal sama kamu, tanya Abah. Iya, nanti tinggal sama Risma aja, Bah. Kebetulan kontrakan Risma luas. Kebetulan bibiku menjanda. Dia diceraikan suaminya setahun lalu. Suaminya selingkuh dengan janda kaya di desa sebelah. Terpaksa Bi Risma harus merantau ke Jakarta demi menafkahi anaknya yang masih bayi. Iya, Ambu mah titip kalau Inun masuk angin, tolong dikerokin aja. Tenang saja, Bu. Risma dari dulu sudah anggap Inun ini adik Risma sendiri kok. Bi Risma tersenyum. Diminum, Bi, tehnya, kataku. Besoknya aku pamit. Berat rasanya meninggalkan kedua orang tuaku yang sudah tua. Tapi bagaimanapun aku harus bekerja agar bisa kuliah. Sebelum berangkat, Abah membekaliku sebuah jimat. Katanya buat jaga-jaga saja. Jimat itu sebesar koin 500-an dan dibungkus dengan kain warna hitam. Abah menyuruhku untuk menyelipkannya di dalam dompet. Aku manut saja apa kata Abah. Saat itu belum ada KRL jalur Rangkas Bitung ke Jakarta. Aku dan Bibi masih naik kereta api biasa yang dipadati penumpang. Bukan hanya penumpang yang berjubel, tapi juga banyak para pedagang asongan, pengemis, preman, atau bahkan copet. Dulu itu kereta api menjadi lapak basah bagi para penjahat. Kejahatan seksual dan pencopetan pasti terjadi setiap hari. Untung saja aku dan Bibi ke bagian tempat duduk. Kami duduk di dekat jendela. Dari jendela kereta itu terlihat hamparan sawah membentang. Pohon-pohon berjejer di pinggiran rel. Lamunanku melayang pada masa-masa SMA. Tidak terasa, ternyata takdir melemparkanku ke Jakarta. Inun, tiba-tiba Bi Risma membuyarkan lamunanku. Iya, Bi, mau es? Kulihat pedagang es teh manis asongan berdiri di samping tempat dudukku. Mau, Bi? 2 ya, Bang, kata Bibi pada pedagang itu. Selang 1 jam, kami tiba di stasiun Tanah Abang. Orang-orang berhamburan keluar dari dalam kereta seperti ratusan semut yang keluar dari sarangnya. Mereka berebut tangga, berdesakan. Tidak seperti aku dan Bibi yang santai saja menunggu di dalam kereta. Bibiku malas kalau harus berdesakan seperti itu. Setelah Bibi memastikan tangga itu lengang, kami keluar dari kereta. Di luar ada seorang lelaki yang menghampiri Bibiku. Ia memeluk Bibi di depan umum tanpa malu-malu. Mungkin saja itu pacar barunya Bibi. Kenalkan, ini Inun saudaraku. Bi Risma menyentuh pundakku. Hai Inun, sapa lelaki itu. Perawakannya kurus, rambutnya pendek, dan ada luka gores di pipinya. Hai Kak, salam kenal.
Aku menjabat tangannya. Aneh, telapaknya terasa panas, tanganku seperti dibakar. Kugibaskan secepat mungkin jabat tangannya. Kenapa? Tanya Bibi. Napasku terengah-engah, aku menggelengkan kepala. Nggak apa-apa, Bi. Hari pertama di Jakarta, Birisma menyuruhku untuk berdandan rapi, memakai pakaian hitam putih dan sepatu hitam. Katanya dia akan memperkenalkanku pada atasannya. Kami berangkat dari kontrakan ke mall dengan menggunakan bajai. Mall masih sepi karena kami datang terlalu pagi. Hanya ada beberapa toko yang baru buka. Karyawannya sibuk merapikan barang dagangan. Aku mengikuti Birisma dari belakang. Ia berjalan dengan terburu-buru sehingga aku harus mempercepat langkahku. Sesampainya di lantai 6, ternyata tempatnya tidak seperti yang kubayangkan. Aku kira akan bekerja di sebuah restoran yang besar dan megah. Tapi ternyata hanya di food court, sebuah kios kecil yang menjual nasi padang. Nah, ini dia restorannya. Aku celingukan. Restoran sederhana sih, lebih tepatnya kios makan. Birisma nyengir. Iya, Bi. Bosnya mana ya? Tanyaku. Belum datang, biasanya nanti siang. Birisma merogoh kunci dari dalam tas kecilnya. Ia kemudian membuka kios kecil itu. Kata Birisma, nanti akan ada orang yang mengantarkan masakan Padang ke mall ini. Bosnya sudah masak di rumah, jadi tinggal dijual saja. Benar saja, tidak lama kemudian 5 orang lelaki muncul dari arah lift. Mereka membawa box besar yang berisi masakan Padang. Ada satu orang yang terlihat sempoyongan membawa termos besar berisi nasi. Birisma menghampirinya, lalu membantu menggotong termos nasi tersebut. Kenalin, ini Inun, dia akan kerja di sini, kata Bibi sambil menata makanan. Hai Inun. Wah, Mbak Risma, kalau gitu saya bakal sering mampir ke sini, goda seorang lelaki kurus berambut keriting. Hus, jangan macam-macam sama saudaraku ya, bentak Birisma. Oh, saudaranya Mbak Risma toh, ujar lelaki bertubuh tambun. Ya sudah, kami pamit deh. Semangat Inun kerjanya. Iya, terima kasih, kataku sambil malu-malu menatap mereka. Inun, nanti akan ada Tio, dia kerja di sini juga, kata Birisma. Oh iya, Bi. Tak lama kemudian Tio datang. Ia mengenakan jaket hitam, celana levis panjang, sepatu Converse, dan tas kecil yang diselempangkan di dadanya. Dari wajahnya, aku bisa menebak umurnya kisaran 23 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya sawo matang. Dia menjabat tanganku dengan ramah untuk berkenalan. Semakin siang, mall semakin ramai. Kebetulan hari pertama aku masuk kerja adalah hari Minggu. Aku dan Tio membantu membawakan pesanan ke pelanggan, sedangkan Birisma sibuk menyajikan pesanan pelanggan. Inun, bos nggak bisa datang hari ini, mungkin besok, soalnya dia lagi sibuk. Oh iya Bi, nggak apa-apa. Hari pertama yang sangat melelahkan. Tepat jam 9 malam, dagangan ludes. Birisma sibuk menghitung penghasilan hari ini, sedangkan Tio asik main game di pojokan. Aku bersiap untuk pulang. Inun, nanti ada yang antar makanan lagi, kata Birisma. Besok, sekarang. Kan pelanggan udah sepi, Bi. Mallnya juga udah mau tutup. Kita punya pelanggan tetap. Sebentar lagi juga datang kok. 5 orang lelaki yang tadi pagi membawa makanan datang lagi. Kali ini porsinya lebih besar. Aku heran, siapa pelanggan tetap yang dikatakan Birisma? Setelah menyerahkan makanan kepada Birisma, 5 lelaki itu langsung pamit. Nah, itu pelanggan kita. Dari arah lift kulihat rombongan anak muda, mungkin 50 orang atau lebih. Ah, aku tidak bisa menghitungnya. Mereka semua memesan nasi padang. Aku, Birisma, dan Tio kewalahan melayaninya. Mereka berisik, tertawa, dan mengobrol hal-hal yang tidak kumengerti. Dagangan kami akhirnya ludes. Setelah makan, mereka langsung pamit. Mereka siapa, Tio? Pelanggan setia kita, anak-anak gaul Jakarta. Setelah membereskan piring, akhirnya Birisma menutup kios. Tio pamit duluan, sedangkan aku kebelet pipis dan langsung lari ke toilet. Mall sudah sepi, kios-kios tutup.
Keluar dari toilet, aku tidak melihat Birisma. Kios nasi padang tempatku kerja juga sudah tutup. Mungkin Birisma sudah turun duluan, pikirku. Aku beranjak ke lift, lalu memencet tombolnya. Pintu lift perlahan terbuka. Liftku melewati lantai demi lantai hingga akhirnya berhenti di lantai 2. Ada seseorang yang hendak naik lift. Pintu perlahan terbuka. Seorang perempuan berseragam hijau masuk ke dalam lift. Dia pasti pegawai mall juga, pikirku. Sebelum sampai tujuan, lift tiba-tiba berhenti. Aku memencet-mencet tombolnya, tapi tetap tidak mau jalan. Wanita di sampingku duduk di pojok sambil memeluk dengkul. Dia terlihat sangat ketakutan. "Mbak bawa HP?" tanyaku. Dia menggelengkan kepala. "Tolong!" Aku berteriak menggedor-gedor pintu lift. Setelah berteriak cukup lama, aku akhirnya menyerah. Kemudian duduk di samping wanita ini. "Tenang, kita pasti keluar," kataku ragu-ragu. "Kamu tinggal di mana?" tanyaku. "Aku tinggal di sini," jawabnya singkat. "Di sini?" Ia mengangguk. Tiba-tiba lift kembali bergerak. Aku bangkit sambil bersorak gembira. Setelah tiba di lantai dasar, kulihat Birisma dan seorang lelaki berseragam satpam berdiri di hadapan lift. "Bi, tadi aku kejebak lift sama dia," tunjukku ke arah perempuan tadi. Tapi entah apa yang terjadi, perempuan itu tidak ada di sana. Ia tiba-tiba menghilang. Aku tidak melihat siapapun di dalam lift. Kejadian kemarin membuatku penasaran. Siapa sebenarnya wanita yang terjebak bersamaku di lift? Birisma bilang kalau malam memang suka ada hantu di mall ini. Jujur saja, aku tidak takut pada hal-hal gaib seperti itu. Anehnya lagi, dia mengaku tinggal di mall. Oh, bukan. Lebih tepatnya di dalam lift itu. Aku dan Birisma lekas pulang. Kontrakan tempat kami tinggal sangat sederhana. Bisa dibilang ini kontrakan untuk orang-orang yang kurang mampu. Birisma menyewanya seharga 500.000 per bulan. Di sebelah kanan kontrakan Birisma diisi oleh seorang pedagang kopi asongan, sedangkan di sebelah kirinya diisi oleh Mbak Tania yang katanya seorang pelacur. Tapi aku tak ambil peduli. Lagi pula Mbak Tania baik kok. Dia suka menyapaku. Sebenarnya kontrakan ini nyaman. Hanya satu yang menjadi kendala, yaitu airnya. Air di kontrakan itu bau comberan. Bibi menyuruhku untuk meluluri seluruh badan dengan bedak setiap habis mandi. Dan itu bedak untuk penyakit gatal-gatal. Aku manut saja. Mungkin kau sudah terima gaji 2 atau 3 bulan, aku berencana pisah kontrakan dengan Bibi. Kontrakan Bibi ada di lantai 2. Kalau mau naik ke atas, kami harus melewati terowongan terlebih dahulu. Itu terowongan kecil semacam 2 tembok yang mengapit. Sialnya, suka ada orang yang kencing sembarangan di sana. Bau pesing menguar di terowongan, dan itu membuatku hampir saja muntah. Malam kedua aku menginap di kontrakan Birisma, kejanggalan mulai terjadi. Tengah malam saat kami sedang tidur ada yang mengetuk pintu. Aku guncangkan tubuh bibiku, tapi dia tidak mau bangun. Tidurnya nyenyak sekali sampai mendengkur. Mungkin bibi kelelahan. Kupaksakan tubuhku untuk bangun. Aneh sekali, siapa malam-malam begini yang mengetuk pintu? Saat kubuka, kulihat seorang wanita yang pernah terjebak denganku di lift. Dia masih menggunakan seragam hijau sama seperti saat pertama aku melihatnya. "Mbak," aku mengerutkan dahi. "Hai, aku Naila." Dia menyodorkan tangannya. "Inun?" Tiba-tiba bibiku bangun. Matanya masih terlihat mengantuk. "Bi, ini Naila yang tadi kejebak di lift sama aku." "Hai, sapa Naila." "Kamu ngapain di sini?" tanya bibiku. Naila tidak menjawab. Dia malah tertawa. Wajahnya menyeringai sangat menakutkan. Dia membalikkan badan lalu berjalan turun ke bawah. Aku dan Birisma mengejarnya, tapi Naila sudah menghilang. Mungkin saja dia orang gila.
kata Birisma. Tapi aku ingat betul kalau dia orang yang kejebak di lift bareng aku, Bi. Birisma menghela nafas. Ya sudah, jangan dipikirkan, kita tidur lagi. Ini masih malam. Hari kedua bekerja, aku akhirnya bertemu dengan calon bosku. Namanya Bu Indri. Penampilannya sederhana, rambutnya lurus sepunggung dan dicat warna pirang. Tubuhnya yang langsing, orangnya juga cantik. Dia menjelaskan kepadaku kalau nanti kerjaku bagus, gajiku bisa naik. Tanpa ragu-ragu, aku juga bilang kepadanya kalau mau sambil kuliah. Untung saja ia tidak melarang. Ia malah mendukungku. Ibu senang kalau kamu punya semangat untuk terus sekolah. Nanti bisa ibu atur jadwal kerjanya, katanya dengan ramah. Bu Indri tidak berlama-lama di kios itu. Ia memberiku uang 200.000, katanya biar aku semangat kerja. Tentu saja aku senang. Tidak lama setelah Bu Indri pergi, pengunjung mulai ramai. Aku sibuk membantu Birisma menyajikan pesanan, sementara Tio mengantarkannya ke pelanggan. Namun ketika sedang sibuk menyajikan makanan, dari balik etalase, mataku menangkap seorang lelaki yang berjalan dengan cara tidak biasa. Kedua tangannya bersedekat, ia meloncat-loncat seperti pocong. Beberapa orang yang melihatnya tertawa. Mereka menganggap lelaki itu sedang bercanda. Tapi entah kenapa saat itu aku menganggapnya serius. Sampai-sampai piring yang ada di tangan aku letakkan begitu saja. Aku beranjak keluar dari kios. "Inun mau kemana?" tanya Bibi. Aku tidak menjawab. Langkah dan mataku terus mengikuti lelaki itu. Semakin dekat, ku dengar dia berteriak. "Pesugihan pocong, pesugihan pocong." Lelaki itu berseragam. Tampaknya ia pegawai salah satu kios di food car ini. Ia seperti sedang dikendalikan sesuatu. Sesaat kemudian, lelaki itu berhenti meloncat. Dia naik ke pembatas kaca. Semua orang yang tadinya tertawa, sekarang malah berteriak. Tanpa ancang-ancang lagi, lelaki tersebut loncat ke bawah. Semua yang menyaksikannya berteriak histeris. Tubuh lelaki itu remuk dan kepalanya pecah. Darah segar mengalir perlahan membasahi lantai dasar. Ia tewas mengenaskan. Jangan heran, setiap tahun suka ada yang mati di mal ini, kata Tio sambil terus main HP. Masa sih? Aku mengerutkan dahi. Aku dan Tio duduk di depan kios yang sebentar lagi tutup. Kami sedang menunggu pelanggan setia kami yang suka datang setiap malam. Birisma terlihat masih sibuk menghitung pendapatan untuk hari ini. Iya, sini. Tio memintaku untuk mendekatkan daun telinga. Ia hendak membisikkan sesuatu. Di mall ini banyak pesugihannya. Hah? Aku terkejut. Kios kita juga dong, tanyaku. Tio mengangguk. Ia kembali memainkan HP-nya. Kamu tahu dari mana ada pesugihan di sini? Lihat aja nanti hari Jumat. Aku semakin penasaran apa yang akan terjadi pada hari Jumat. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara langkah rombongan anak-anak itu. Mereka tak lain adalah pelanggan setia kios kami. Suara berisik terdengar di lorong lift sebelum tubuh mereka terlihat. Aku dan Tio bangkit dari duduk kami dan bergegas masuk ke dalam kios, bersiap melayani mereka. Seperti biasa, kami sibuk melayani mereka yang jumlahnya entah berapa. Mereka semua anak muda yang berpakaian kekinian. Tidak butuh waktu lama, dagangan kami ludes. Satu persatu mereka mengantri untuk bayar. Aku membantu Birisma menghitung harga per porsi, sedangkan Tio membereskan meja makan. Setelah semuanya selesai, mereka langsung pergi. Di hari Jumat, seperti yang dikatakan Tio kalau aku akan menyaksikan sebuah bukti kalau di mal ini ada pesugihan. Sebelum kios tutup, tidak biasanya Bu Indri datang. Ia menanyakan pendapatan hari ini dan kami juga diberikan masing-masing 300.000 rupiah. Ini buat jajan, kata Bu Indri sambil tersenyum ramah. Aku, Tio, dan Birisma menerimanya dengan senang hati.
Setelah menerima uang itu, Birisma langsung mengajakku pulang tanpa menutup kios terlebih dahulu. Aku manut saja tanpa banyak tanya, sementara Tio mencolek lenganku. Ia memberi isyarat untuk tidak pulang dan melihat apa yang akan dilakukan Bu Indri di dalam kios. Kebetulan sekali, saat kami sedang menunggu lift, handphone Birisma berbunyi. Itu jelas dari pacarnya. Lelaki itu sudah menjemputnya di bawah. Mereka akan jalan-jalan. Birisma menyuruhku untuk pulang sendiri. Aku mengiyakannya. Setelah sampai di lantai dasar dan melihat bibiku pergi dengan pacarnya, aku dan Tio naik lagi ke atas. Aneh, ada beberapa kios yang tadinya sudah tutup, sekarang dibuka kembali. Lihat kios-kios yang buka itu. Tio menunjuk ke jajaran kios. Pemiliknya lagi sajenan, lanjut Tio. Sajenan untuk apa? Penglaris, jawabnya singkat. Ayo, ia menarik lenganku. Kami perlahan mendekati kios tempat kami bekerja. Pelan-pelan, ku intip dari balik dinding kios. Sayangnya, aku tidak dapat melihat Bu Indri karena terhalang oleh meja kasir. Tapi tak lama kemudian, aku mendengar ketawa seorang anak kecil dari dalam kios. Juga langkah kaki berkeliaran di dalam. Inun, lihat itu. Tio menepuk pundakku. Ia menunjuk ke arah salah satu kios yang jaraknya tidak jauh dari kami. Tidak sengaja, aku menjerit ketakutan lantaran ada sebuah kios makanan yang dipenuhi oleh pocong. Entah berapa jumlah pocong di dalam kios itu. Pocong-pocong itu berjalan memenuhi ruangan. Jangan berisik, nanti ketahuan. Tio panik, dia menarik lenganku, mengajak pergi dari tempat itu. Namun, sebelum kami pergi, tiba-tiba terdengar suara seorang menyapa kami. Kalian belum pulang? Itu Bu Indri. Belum, Bu. Tio ketakutan. Aku bahkan gelagapan dan tidak bisa mengucapkan apapun. Hayo, mau ngintip saya ya? Tanya Bu Indri dengan nada seperti bercanda. Enggak kok, Bu. Saya tadi mau nganter Inun yang kunci kontrakannya ketinggalan. Ternyata ada di kantong jaketnya. Iya kan, Nun? Tio berbohong. Nun, Tio menepuk pundakku. Iya, Bu. Ya sudah, sana pulang. Udah malam loh. Iya, Bu. Kalau gitu kami pamit. Kami bergegas pergi. Sesekali aku menoleh ke belakang dan melihat Bu Indri masih berdiri sambil melihat tajam ke arah kami. Segera kami percepat langkah. Malam itu aku merasa sangat mencekam. Aku penasaran pesugihan apa yang dilakukan Bu Indri. Semakin malam, aku semakin khawatir lantaran Birisma belum juga pulang. Saat itu aku belum punya handphone, jadi aku tidak bisa menghubunginya. Di luar hujan turun dengan sangat deras. Aku tidak bisa tidur karena memikirkan bibiku. Aku terus berdiri di pintu kontrakan dengan gelisah. Mataku tidak lepas melihat ke arah tangga dan berharap bibiku akan muncul. Tapi ia tidak kunjung pulang. Ku coba berpikir positif dan menenangkan diri. Mungkin saja tengah malam nanti Birisma akan pulang. Aku pun mulai mengantuk, tapi Birisma belum juga pulang. Tengah malam aku terbangun. Ada seseorang yang mengetuk pintu. Aku pikir itu bibiku. Namun saat ku buka pintu, tidak ada siapa-siapa di sana. Sesaat sebelum ku tutup kembali pintunya, ku dengar suara wanita sedang menangis dari arah tangga. Penasaran, ku hampiri sumber suara tersebut. Tepat di terowongan kecil, berdiri seorang wanita yang perawakannya seperti Birisma. Ia membelakangiku. Semakin ku dekati, semakin jelas kalau itu memang Birisma. Aku menghela nafas lega. Aduh, Bibi kenapa nangis? Dia tidak menjawab. Diputusin pacar Bibi? Tanyaku penasaran. Dia tidak mau membalikkan badan. Dia tetap berdiri membelakangiku. Pulang, bentak Birisma. Tubuhnya hilang begitu saja. Aku terkejut dan langsung lari. Pintu kontrakan ku kunci rapat.
Napasku terengah-engah. Aku yakin kalau yang kulihat berdiri itu bukan Birisma. Tak lama berselang, tiba-tiba pintu kembali diketuk. Kuintip dari balik tirai jendela. Betapa terkejutnya saat kulihat ada banyak orang di luar. Dua di antaranya seperti tidak asing bagiku. Dia adalah wanita berseragam hijau yang sempat terjebak di lift bersamaku, dan satu lagi seorang lelaki yang pernah bunuh diri di mall. "Inun, ikut kami yuk." Suara mereka kompak, entah berapa jumlahnya. Salah satu dari mereka, mungkin si wanita berseragam hijau, terus mengetuk-ngetuk pintu. Aku berteriak minta tolong. "Inun?" Terdengar suara Mbak Tania memanggilku. Dia tetanggaku yang bekerja sebagai pelacur. "Mbak, tolongin aku." "Kamu kenapa, Nun?" "Buka pintunya." Mbak Tania terus mengetuk pintu. Mungkin karena kunci pintu itu sudah usang, Mbak Tania berhasil mendobraknya. Ia langsung menghampiriku. "Kamu kenapa, Nun?" "Ada setan. Tadi ada setan," kataku. "Tenang, Nun, tenang. Jangan-jangan kamu mimpi lagi." "Enggak, Mbak. Tadi ada setan di depan pintu, banyak banget." "Kamu tenang, ada Mbak di sini. Malam ini kamu tidur sama Mbak aja ya," ajaknya. "Mbak, tolong hubungin bibiku. Dia belum pulang sampai sekarang." "Oh, oke, kamu tenang ya," ucapnya. Ia kembali ke kamar kontrakannya untuk mengambil handphone. "Aduh, Nun, nomor bibimu tidak aktif." Aku semakin khawatir. "Aku mau lapor polisi saja, Mbak." "Tunggu sampai besok saja, Nun. Siapa tahu bibi kamu lagi ada urusan mendesak." Aku mengangguk, sekali lagi mencoba untuk berpikir positif. Sampai pagi, Birisma belum juga pulang. Aku bergegas pergi ke mall. Aku ingin memberitahu kejadian semalam kepada Tio atau bahkan Bu Indri. Siapa tahu mereka bisa membantuku. "Hah? Kamu serius?" tanya Tio. "Iya, dari semalam belum pulang." "Coba aku telepon dulu." Tio mengetik di layar HP-nya. Dia menggelengkan kepala. Tidak bisa dihubungi. Aduh, gimana ini? Aku semakin panik. Tio menghubungi Bu Indri. Ia sibuk menerangkan apa yang sedang terjadi. "Jangan khawatir, kita disuruh kerja dulu untuk hari ini. Nanti Bu Indri akan bantu kita buat nyari bibi kamu." Aku mencoba untuk tenang dan kembali bekerja. Aku merasa pelanggan semakin bertambah banyak. Aku dan Tio kewalahan melayani mereka. Seperti tidak ada jeda sama sekali. Pelanggan terus berdatangan. Saat dagangan habis, kami berdua tergeletak di lantai, kelelahan. Ini belum selesai. Seperti biasa, nanti akan ada rombongan anak muda yang makan di kios kami. Rasanya kami sudah tidak sanggup lagi melayani pelanggan. Tidak lama setelah pesuruh Bu Indri datang membawa masakan Padang, para pemuda itu akhirnya muncul dengan suara khas berisiknya. Kami memaksakan diri untuk bangkit dan melayani mereka satu persatu. Setelah mereka selesai makan, entah kenapa aku penasaran dan ingin mengikutinya. Dari belakang, pelan-pelan kuikuti. Betapa terkejutnya saat aku menyaksikan sesuatu yang aneh pada diri mereka. Di koridor tempat lift, satu persatu tubuh mereka masuk ke dalam dinding mall, lalu menghilang begitu saja. "Kamu sudah tahu kan?" Tio mengagetkanku. "Kenapa kamu bertahan kerja di sini?" tanyaku. "Butuh uang. Di sini gajinya gede. Belum lagi Bu Indri yang loyal suka ngasih uang," kata Tio. Tio menarik lenganku. Dia mengajakku untuk menutup kios. "Pacarnya bibiku." "Ya, dia kuncinya. Karena terakhir kali aku melihat bibi dibawa oleh lelaki itu. Entah mereka mau pergi kemana. Walau aku tidak tahu siapa nama pacar bibi, tapi aku ingat betul wajahnya. Dia pasti tahu di mana Birisma sekarang, atau jangan-jangan dia yang menculik bibiku." Aduh, pikiranku bercabang kemana-mana. Aku tidak mungkin berhenti kerja dan pulang kampung sebelum Birisma ditemukan. Aku
Aku sudah minta Tio agar Bu Indri cepat membantuku. Sayangnya sampai saat ini Bu Indri belum juga melakukan apapun. Untungnya Tio mau membantuku untuk melapor ke polisi. Di kantor polisi, aku ditanyai secara detail tentang bibiku, terutama pacarnya. Polisi janji akan melakukan pencarian. Namun sudah 2 hari berlalu, tidak ada kabar sama sekali dari polisi. Aku lalu meminta bantuan Mbak Tania. Katanya dia tahu informasi tentang pacarnya bibiku. Kami lalu berangkat dari kontrakan dengan menggunakan angkot ke sebuah wilayah kumuh di Jakarta. Kata Mbak Tania, pacarnya Bibi tinggal di daerah sana. Aku sudah izin pada Bu Indri untuk tidak masuk kerja selama sehari. Jadinya Tio akan dibantu salah satu pesuruh Bu Indri. Aku tidak akan pernah tenang saat bekerja kalau Bi Risma belum ditemukan. Kami masuk ke dalam sebuah gang kecil, melewati konveksi yang sedang beroperasi. Para pekerja itu terlihat sangat sibuk. Mereka terlihat bersemangat. Lagu dangdut terdengar keras dari gedung konveksi, mungkin biar karyawan tidak jenuh. Mbak Tania terus membawaku masuk ke dalam gang tersebut. Anak-anak kecil berlarian, kucing kampung berkeliaran. Aku juga melihat banyak kontrakan kumuh yang tidak layak huni. Tidak lama kemudian, tercium bau comberan yang menusuk hidung. Kututup hidungku dengan kerah baju. "Bau ya?" tanya Mbak Tania. Aku mengangguk dan ternyata penyebab bau itu adalah sungai kecil yang mengalir di gang itu. Airnya hitam. Banyak sampah yang hanyut di sungai itu. Aku heran, kenapa orang-orang masih saja bodoh membuang sampah ke sungai membuatnya tercemar dan bau.